Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, Ibu Rizka Denabayu, Eskom MM, yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasi kali ini. Saya Risma Putri Sugiharti dengan NIM akhir 036 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini. Topik yang akan kami bawakan adalah biaya marginal, penerimaan marginal, produk marginal, dan nilai optimum. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Rizky Lailaturahmi dengan NIM akhir 074 yang akan membacakan tentang biaya marginal dan penerimaan marginal. Yang kedua ada Putri Nur Indah Syah dengan NIM akhir 200 yang akan membacakan tentang keuntungan maksimum. Yang ketiga ada Imelda Puji Lestari dengan NIM akhir 047 yang akan membacakan tentang produk marginal. Yang keempat ada Karadina Astrid yang akan membacakan materi tentang penerimaan maksimum. Dan yang terakhir ada saya, Risma Putri Sugiharti dengan NIM akhir 036 yang akan membacakan materi tentang biaya total minimum. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Biaya marginal atau MG adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F buka kurung Q tutup kurung, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk biaya marginalnya. Persamaannya, biaya marginal atau marginal cost adalah MC sama dengan C sama dengan DC per DQ. Diketahui MC sama dengan biaya marginal, DC sama dengan perubahan biaya, DQ sama dengan perubahan kuantitas. Berikut contoh, sebuah perusahaan memproduksi 1.500 unit barang, biaya keluar adalah 1.501 unit. Jumlah tambahan ini disebut juga biaya marginal. Jika biaya produksi tetap dan tidak berubah dengan tambahan biaya, maka biaya marginal merupakan gambaran bagaimana biaya variabel berubah. Jika biaya produksi tetap dan tidak berubah dengan tambahan biaya, maka biaya marginal merupakan gambaran bagaimana variabel berubah. Nah, jika pada umumnya fungsi biaya total yang non-linear berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi biaya marginalnya berbentuk fungsi kuadrat, sehingga kurva MC atau marginal cost-nya itu selalu mencapai minimumnya tepat pada saat kurva biaya total berada pada posisi titik beloknya. Kemudian penerimaan marginal atau marginal revenue ialah penerimaan tambahan yang diperoleh perkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Secara matematik, fungsi penerimaan total, jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan F tutup kurung, buka kurung Q tutup kurung, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya bisa dikatakan sebagai MR sama dengan C sama dengan DR per DQ. Diketahui MR itu penerimaan marginalnya, DR itu perubahan penerimaan total, terus DQ sama dengan perubahan kuantitas output. Fungsi penerimaan total yang non-linear pada umumnya berbentuk fungsi kuadrat, parabolik. Fungsi penerimaan marginalnya akan berbentuk fungsi linear, sehingga kurva MR atau marginal revenue selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva berada pada posisi puncak. Contoh, sebuah perusahaan menjual 100 kemeja pada hari Senin dengan harga per biaya 10.000 dengan total 1 juta. Selasa mereka menjual lagi nih 110 kemeja dengan total 1.100.000. Selisih antara yang mereka hasilkan pada hari Senin dan dengan hari Selasa
adalah 100.000. Nah, pendapatan 100.000 inilah yang menjadi pendapatan marginal. Produk marginal atau MP ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Rumus dari produk marginal adalah MP sama dengan P sama dengan dP per dx. Seperti kurva yang tergambar di PPT, cara penyelesaiannya adalah produk total dibagi P sama dengan Fx sama dengan 9x pangkat 2 min x pangkat 3. Produk marginal dibagi MP sama dengan P sama dengan 18x min 3x pangkat 2. P maksimum pada P sama dengan 0. 18x min 3x pangkat 2 sama dengan 0. 3x dikali 6 min x sama dengan 0. X sama dengan 6. P maksimum sama dengan 9 dikali 6 dikali 2 min 6 kali 3 sama dengan 108. P berada di titik belok dan MP maksimum pada P sama dengan MP sama dengan 0, yakni X sama dengan 3. Jadi dapat diketahui jawabannya adalah 3. Biaya total minimum. Biaya total minimum adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah barang jadi dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan atau mengeluarkan biaya dengan serendah-rendahnya atau sedikit-dikitnya. Cara mencari TC minimum adalah dengan menggunakan konsep titik ekstrim minimum dengan turunan fungsi TC sama dengan 0. Kali ini saya bakalan menggunakan fungsi turunan. Fungsi turunan berpangkat, di mana fx sama dengan x pangkat n. Jika turun 1, berarti menjadi f aksen x sama dengan n x pangkat n min 1. Misalkan contoh nih ya, fx sama dengan x pangkat 3. F aksen menjadi 3x pangkat 3 min 1. Jadi pangkatnya itu turun menjadi konstanta. Lalu pangkatnya ini dikurangi 1. Jadi hasilnya 3x pangkat 2. Nah, contoh lagi nih. Fx sama dengan 4x pangkat 5. F aksen x sama dengan 4 dikalikan 5 x pangkat 5 dikurangi 1. Nah, kan yang awal kan 4x pangkat 5 nih. Lah 5 ini turun menjadi konstanta. Jadi 4 dikalikan 5. Lalu pangkatnya kan awalnya pangkatnya kan x pangkat 5. Lah 5-nya itu dikurangi 1. Jadi hasilnya 4 dikalikan 5 x pangkat 5 dikurangi 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 20x pangkat 4. Contoh soal. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102. A. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini menjadi minimum? B. Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Cara penyelesaian, dapat kita asumsikan bahwa TC adalah FQ, sehingga FQ sama dengan 2Q pangkat 2 min 24Q plus 102, sehingga F aksen menjadi 2 kali 2 Q pangkat 2 kurangi 1 dikurangi 24 dikali 1 Q pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 0. F aksen Q menjadi 4Q min 24 sama dengan 0. Nah, min 24 ini kita pindah ke sisi kanan sehingga menjadi plus 24. Maka 4Q sama dengan 24. Q sama dengan 24 dibagi dengan 4. Q sama dengan 6. Penyelesaian B. Kita kan udah tahu nih nilai dari Q itu berapa. Langsung aja kita masukkan nilai dari Q ke fungsi biaya total. Sehingga menjadi TC sama dengan 2 dikalikan 6 pangkat 2 dikurangi 24 dikali 6 ditambah 102.
sama dengan 72 dikurangi 144 ditambah 102. TC sama dengan 30. Jadi, jawaban dari B adalah 30. Selanjutnya ada penerimaan maksimum atau penerimaan total atau juga total revenue adalah fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Penerimaan maksimum rumusnya adalah TR sama dengan Q kali P sama dengan FU. Contoh soalnya, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seseorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q. Nomor 1, bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Nomor 2, berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual P per unit? Yang ketiga, hitunglah penerimaan marginal atau MR dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Yang keempat, tentukan tingkat penjualan atau Q yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan total maksimum tersebut. Soal nomor 1, jawabannya adalah P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q, maka TR sama dengan Q kali P, rumusnya tadi TR sama dengan Q kali P-nya tadi dimasukkan, jadi 900 min dikurangi 1,5 Q sama dengan TR sama dengan 900 Q dikurangi 1,5 Q pangkat 2. Terus nomor 2, jika Q sama dengan 200, maka TR sama dengan 900, Q-nya dimasukkan, jadi 200 kali 200 dikurangi 1,5 dikali 200 pangkat 2. TR sama dengan 120.000. Terus selanjutnya kita mencari harga jual per unit. P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q, maka P 900 dikurangi 1,5 kali 200. P sama dengan 600, atau juga bisa dengan cara P sama dengan R dibagi Q. P sama dengan 120.000 dibagi 200, P sama dengan 600. Hasil keduanya adalah sama. Terus lanjut ke nomor 3. Jika Q sama dengan 250, maka TR sama dengan 900 dikali 250 dikurangi 1,5 dikali 250 dipangkat 2. TR sama dengan 131.250.000. Terus kita mencari penerimaan marginal. MR sama dengan TR dibagi Q sama dengan 131.250 dikurangi 120.000 dibagi 250 dikurangi 200 sama dengan 225. Untuk TR maksimum maka DTR sama dibagi DQ sama dengan 0. TR sama dengan 900 Q dikurangi 1,5 Q pangkat 2, maka DTR atau DQ sama dengan 900 dikurangi 3 Q, maka sama dengan 0. Terus kita ke nomor 4. Untuk Q sama dengan 300, maka besarnya TR maksimum adalah TR sama dengan 900 Q dikurangi 1,5 Q pangkat 2. TR sama dengan 900 dikali 300 dikurangi 1,5 dikali 300 dipangkat 2. TR sama dengan 135.000. Sekian dari saya, dilanjutkan ke teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah bab keuntungan maksimum. Perlu diketahui bahwa tingkat produksi bisa memberikan dua kemungkinan. Yang pertama adalah keuntungan atau laba dan juga kerugian. Nah, saat ini kita akan membahas tentang keuntungan dari penjualan suatu barang atau suatu produk. Nah, untuk mengetahui tingkat keuntungan
spesifiknya keuntungan maksimum, kita bisa menggunakan konsep diferensial atau turunan. Nah, yang perlu diketahui bahwa fungsi keuntungan atau laba itu didapat dari Pi sama dengan TR dikurangi TC yang mereka menghasilkan sebuah fungsi. Nah, yang pertama adalah TC. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa TC didapat dari penjumlahan fixed cost atau biaya tetap dan ditambah dengan variable cost atau biaya variabel. Lalu TR atau total penerimaan, total revenue, bisa didapat dari perkalian antara harga dan juga kuantitas. Nah, selanjutnya adalah nilai optimum. Nah, nilai optimum ini adalah keadaan di mana pengusaha mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, hal itu terjadi apabila turunan Pi sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Nah, di mana MR ini adalah marginal revenue dan sama dengan marginal cost. Selanjutnya, apabila turunan kedua dari fungsi keuntungan kurang dari 0, maka menunjukkan bahwa pengusaha mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, sebaliknya, jika turunan kedua dari fungsi keuntungan lebih dari 0, maka pengusaha mendapatkan keuntungan yang minimum. Nah, berikut adalah contoh soal dari penghitungan keuntungan maksimum. Nah, di sini soalnya adalah fungsi permintaan P sama dengan 1000 dikurangi 2Q dan fungsi biaya C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000. Lalu ditanya A, berapakah produk yang harus diproduksi dan dijual sehingga dapat diperoleh laba yang maksimum, dan B, berapakah laba maksimum tersebut. Untuk mencari soal yang A, ditanya adalah jumlah Q yang harus diproduksi untuk agar produsen mencapai laba yang maksimum. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi TR dan TC-nya. Jadi TR seperti yang kita ketahui di sebelumnya, bahwa TR bisa didapat dari hasil perkalian harga dan kuantitas. Nah, di sini diketahui bahwa harganya ada atau jumlah P yaitu 1000 dikurangi 2Q dikalikan dengan Q, maka akan didapat 1000Q dikurangi 2Q kuadrat. Lalu fungsi biaya atau TC didapat dari soal bahwa Q pangkat 3 dikurangi 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000. Langkah yang selanjutnya perlu mencari fungsi laba. Fungsi laba bisa didapat dari hasil pengurangan TR dengan TC, di mana TR adalah 1000Q dikurangi 2Q kuadrat dikurangi Q pangkat 3 dikurangi 59Q kuadrat ditambah 1315 ditambah 2000. Lalu akan didapatkan hasil min Q pangkat 3 ditambah 57Q kuadrat dikurangi 315Q dikurangi 2000. Laba maksimum bisa diketahui dari turunan fungsi laba sama dengan 0, di mana turunan dari fungsi laba yaitu min 3Q kuadrat ditambah 114Q dikurangi 315 sama dengan 0. Nah, lalu kedua sisinya akan dibagi dengan min 3 dan akan didapat hasil Q pangkat 2 dikurangi 38Q ditambah 105. Lalu difaktorkan dan akan didapat Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. Nah, untuk mencari nilai laba maksimum bisa menggunakan konsep diferensial berikut, yaitu jika turunan kedua dari fungsi laba kurang dari 0, maka menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, saat turunan kedua dari fungsi laba kurang dari 0, maka akan mendapatkan laba maksimum, di mana fungsi laba adalah min Q pangkat 3 ditambah 57Q kuadrat dikurangi 315Q dikurangi 2000. Lalu turunan pertama dari fungsi laba yaitu min 3Q kuadrat ditambah 114Q dikurangi 315, maka turunan keduanya adalah min 6Q ditambah 114. Nah, untuk Q sama dengan 35, maka akan didapat dari turunan kedua dari fungsi laba yaitu min 6 dikalikan dengan 35 ditambah 114, maka didapat hasil min 96 kurang dari 0. Karena hasil dari turunan kedua fungsi laba kurang dari 0, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah saat perusahaan menjual 35 unit produk. Adapun besaran keuntungan maksimum tersebut yaitu memasukkan angka 35 ke dalam fungsi keuntungan, yaitu fungsi keuntungan min Q pangkat 3 ditambah 57Q kuadrat dikurangi 315Q dikurangi 2000, maka
min 35 pangkat 3 ditambah 57 dikali 35 kuadrat dikurangi 315 dikali 35 dikurangi 2000, maka akan didapat hasil 13.925. Nah, inilah hasil dari laba maksimum. Nah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Saatnya saya menyimpulkan bahwa konsep diferensial atau turunan sangat dibutuhkan dalam penerapan ke dalam konsep-konsep ekonomi. Salah satunya dalam konsep biaya, termasuk di dalamnya yaitu biaya marginal, penerimaan marginal, produk marginal, dan nilai optimum yang mencakup biaya total, penerimaan, hingga keuntungan maksimum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila penjelasannya kurang jelas atau bagaimana, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Semoga apa yang kelompok 4 sampaikan atau kelompok 4 presentasikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.